Berikut 4 negara yang diprediksi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 oleh media Vietnam. 2 negara sudah bisa ditebak, yakni Timnas Vietnam dan Timnas Indonesia. Piala ASEAN Mitsubishi Electric 2024, Piala AFF 2024, akan digelar pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. 10 negara dibagi ke dalam 2 grup berisi masing-masing 5 kesebelasan dengan format kandang tandang, hanya juara dan runner-up dari kedua grup yang akan lolos ke semifinal. Maka dari itu, 4 tim dipastikan melangkah ke babak semifinal. Lalu, siapa saja 4 negara yang diprediksi lolos ke semifinal oleh media Vietnam? Mereka memprediksi Harimau Malaya akan melaju sebagai runner-up grup A. Malaysia disebut-sebut akan bersaing sengit dengan timnas Singapura untuk 1 tiket ke semifinal. Sebab, kekuatan kedua negara itu bisa dibilang jauh di atas 2 tim lain di grup A, yakni Timnas Timor Leste dan Timnas Kamboja. Patut dinanti apakah prediksi itu jadi kenyataan atau tidak. Media tersebut memprediksi The Elephant War melenggang mulus ke semifinal berbekal status juara grup. Kendati tak diperkuat sejumlah bintang, kualitas skuad Thailand masih di atas rata-rata. Oleh karena itu, Sang Raja Asia Tenggara diprediksi lolos dengan mudah. Mereka tak akan mendapat hadangan berarti dari lawan. Tentu saja, The Golden Star Warriors diprediksi melenggang ke semifinal. Amat keterlaluan jika media Vietnam pesimistis dengan negaranya sendiri. Hanya saja, mereka tak berani meramal apakah anak asuh Kim Sang-sik lolos sebagai juara grup atau runner-up. Sebab, ada timnas Indonesia di grup B. Media tersebut memprediksi tim Merah Putih akan jadi pesaing terberat untuk lolos ke semifinal. Duel di Stadion Mai Dinh, Hanoi, pada 15 Desember 2024 akan jadi penentu siapa juara grup. Yang pasti, Vietnam dan Indonesia akan lolos sebagai perwakilan grup B. Kekuatan kedua tim ini masih ada di atas Myanmar, Laos, dan Filipina. Itulah 4 negara yang diprediksi lolos ke semifinal Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 versi media Vietnam. Semoga informasi ini berguna untuk pembaca sekalian. Pemain keturunan Indonesia, Jordi Wehrman sempat diisukan menolak tawaran untuk membela timnas Indonesia. Jordi Wehrman yang kini membela Madura United pun akhirnya buka suara tentang isu penolakan naturalisasi tersebut. Pemain berusia 25 tahun ini mengakui pernah mendapatkan tawaran PSSI untuk melakukan proses naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia menjalani latih tanding menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta hari Selasa, 3 Desember 2024. Dalam uji coba ini ada beberapa pemain juga yang tidak masuk dalam susunan pemain. Misalnya Hoki Caraka dan Ikram Al-Ghifari. Sedangkan dua pemain abroad yaitu Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan terlihat di stadion. Arhan bahkan sudah bermain sejak babak pertama. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun membeberkan perkembangan tim jelang keberangkatan ke Myanmar pada 5 Desember mendatang di ajang Piala AFF 2024, sedangkan Asnawi Mangkualam baru akan berangkat pada 6 Desember. Selain itu, Sumarji menjelaskan bahwa ia belum memastikan apakah Ivar Jenner serta Justin Hubner bergabung ke Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sementara Ivar dan Justin belum ada kabar. Kami tetap upayakan bisa bergabung, diucap Sumarji pada Selasa, 3 Desember 2024. Selain itu, menurut Sumarji sosok Rafael Struijk baru bisa bergabung ke Timnas Indonesia pada 17 Desember. Namun pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta agar Rafael Struijk bisa datang lebih cepat. Itu artinya ada kemungkinan Rafael bisa dimainkan saat menghadapi Vietnam pada 15 Desember mendatang di Stadion Manahan Solo. Gelandang Madura United berdarah Indonesia-Belanda, Jordi Wehrman, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela Timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat Timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. Ya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat Timnas Indonesia. Saya bilang saya siap, kata Jordi Wehrman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya. Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, lanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Jordi Wehrman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022. Sekadar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Wehrman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI.
Gelandang Madura United berdarah Indonesia Belanda, Jordi Weerman, mengaku kembali dihubungi PSSI pada Agustus 2024. Ia ditanya oleh salah satu perwakilan PSSI apakah tertarik membela timnas Indonesia. Secara lantang, pemain yang pernah berkarir bersama Feyenoord Rotterdam ini mengaku siap memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya, setelah kontak pada Agustus 2024, PSSI tak pernah menghubunginya lagi. "Ya, awal musim ini kita ada kontak, waktu pramusim. Mereka, PSSI, tanya kepada saya bagaimana pandangan saya soal memperkuat timnas Indonesia. Saya bilang saya siap," kata Jordi Weerman dalam wawancara eksklusif dengan Yusa Nugraha. "Jadi ketika mereka membutuhkan saya tinggal hubungi saya." Namun, setelah itu PSSI belum lagi menghubungi saya, dilanjut gelandang pesepak bola 24 tahun ini. Jordi Weerman mengaku sempat ada miskomunikasi antara dirinya dengan PSSI pada 2022. Sekadar diketahui, PSSI saat itu sudah mendekati Jordi Weerman untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ia diproyeksikan menjalani sumpah WNI bareng Sandy Walsh dan Jordi Amat. Namun, Jordi Weerman yang saat itu dalam proses perpindahan klub dari FC Luzern, Swiss, ke ADO Den Haag, Belanda, tidak menanggapi serius tawaran PSSI. Padahal, jika saja Jordi Weerman menanggapi serius tawaran PSSI, Jordi Weerman sudah menjadi pemain andalan di lini sentral timnas Indonesia. Mungkin ada miskom beberapa tahun lalu. Saat PSSI menghubungi saya pertama kali, saya masih fokus ke periode transfer klub, pindah klub. Saya juga berkomunikasi dengan pelatih Shin Tae-yong dan ditanyakan kesediaan membela timnas Indonesia. Dilanjut pemain yang telah mengemas 1 assist di Liga 1 2024 hingga 2025 ini. Saat itu, saya bilang saya terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia. Hanya saja, PSSI kemungkinan berpikiran saya menolak tawaran mereka saat itu, disangka gelandang berambut gondrong. Meski kini berkarir di Indonesia, level permainan Jordi Weerman belum menurun. Pemain yang mencatatkan 9 penampilan bersama Feyenoord Rotterdam ini muncul sebagai jenderal lapangan tengah Madura United. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, Jordi Weerman cocok diduetkan dengan Tom Haye di lini sentral skuad Garuda. Jadi, apakah Shin Tae-yong akan mendorong PSSI untuk memproses naturalisasi Jordi Weerman berbarengan dengan Ula Romeni? Jika iya, Jordi Weerman diprediksi sudah bisa memperkuat timnas Indonesia saat tandang ke markas Australia di matchday ke-7 Grup C, Kamis 20 Maret 2025. Kehadiran gelandang bertinggi badan 180 cm ini praktis menguatkan lini tengah timnas Indonesia, baik dalam distribusi bola maupun menahan serangan lawan. Sejauh ini, ada 4 pemain yang dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia. Dari 4 pemain itu, 3 nama mengalami cedera. Pemain yang cedera itu adalah Made Tito, Bali United, Zaki Ashraf, PSM Makassar, dan Eyarese Ahmad, Madura United. Made Tito dan Zaki Ashraf sejatinya sudah datang ke Bali pada 27 November 2024 untuk menjalani TC bersama timnas Indonesia. Setelah mengikuti sesi latihan, kedua pemain itu ternyata cedera. Sumarji mengatakan bahwa cedera itu didapatkan oleh kedua pemain tersebut saat bersama klubnya masing-masing. Lalu untuk Eyarese Ahmad, dia masih berada di Madura United belum bergabung ke Bali karena cedera. Saya sudah koordinasi dengan dokter tim Madura United dan Eyarese Ahmad bahwa dia tidak bisa gabung karena cedera. Cederanya lama hampir 1,5 bulan baru akan sembuh, kata Sumarji kepada bolasport.com. Ada satu lagi pemain yang sudah dipulangkan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Pemain itu adalah Alvan Suaib asal klub Persebaya Surabaya. Kata Sumarji, Alvan Suaib dipulangkan bukan karena cedera, melainkan sakit. Hal itu diketahui setelah melakukan pemeriksaan dari tim medis timnas Indonesia. Setelah mendapatkan saran dari dokter timnas Indonesia, kami memutuskan untuk memulangkan Alvan Suaib, kata Sumarji. Berkurangnya 4 pemain itu tersisa 29 nama yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Dari 29 nama itu, baru 23 pemain saja yang sudah berada di Bali, artinya tersisa 6 pemain saja yang belum juga datang. Pemain terakhir yang baru datang adalah Marcelino Ferdinand pada Senin, 2 Desember 2024. Nah, 6 pemain yang belum terlihat itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Hoki Caraka, Alfrianto Niko, dan Asnawi Mangkualam. Timnas wanita Indonesia melaju ke final setelah mengalahkan Singapura di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin, 2 Desember 2024, malam.